Novel terbirit-birit. Ditanya mau berapa gigi yang rontok? Di situ kita berkumpul untuk menghadang gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang menginginkan negara lain selain negara kesatuan Republik Indonesia. Berani sahabat-sahabat sekalian? Siap satu tekad sahabat-sahabat sekalian? Siap satu tekad? Siap satu tekad? Tidak ada pilihan lain. Buat kita semua untuk tidak takut dan tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada Bang Ade Armando. Karena kalau kalian takut, berarti pesan mereka berhasil disampaikan. Hanya orang bodoh yang menjadikan insiden Bang Ade Armando kemarin itu menjadi sebuah pemicu. Hanya orang bodoh yang menjadikan insiden Bang Ade Armando kemarin itu adalah sebuah pemicu dari sebuah gerakan kadrun. Itu hanya bodoh. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Ini sangat memalukan karena sampai menimbulkan korban luka. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah kadrun juga. Dengan menggunakan atribut-atribut agama dengan bahasa-bahasa agama, takbar takbir, kobar kafir. Buntut dari pernyataan yang berbau ancaman halus dari Novel Bamukmin terkait penganiayaan terhadap Ade Armando, GP Ansor Maja jadi berang. Saya pribadi pun sangat mengutuk ya ucapan dari Novel Bamukmin. Jelas sekali orang ini tidak diajari sopan santun. Mulutnya selalu ugal-ugalan membawa kepentingan agama, padahal perilaku seperti orang yang tidak punya adab. Novel dengan kurang ajarnya menyebut pengeroyokan yang dialami Ade Armando adalah balasan dari orang-orang yang selama ini merasa kebal hukum. Dia kemudian menyinggung orang-orang yang menurutnya sering menghina Islam, antara lain Denny Siregar, Abu Janda, dan bahkan Menteri Agama Gus Yakut. Novel memberikan peringatan agar mereka siap-siap menyusul. Ditunggu ya Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakut siap-siap nyusul, kata Novel. Meskipun dia memberi peringatan, tapi kalau konteksnya setelah terjadi penganiayaan, maka itu bisa dianggap sebagai ancaman halus. Jadi Novel membenarkan kalau ada kelompok preman berjubah agama yang suka main kekerasan. Ada saatnya diam, tapi ada saatnya kesabaran habis dan melawan balik dengan ancaman serupa. Kalau tidak dilawan balik, Novel ini bakal petantang petenteng seperti Raja Hukum Rimba. Adalah GP Ansor Maja yang meluapkan kekesalannya. Mereka bahkan menegaskan tidak akan segan-segan merontokkan gigi Novel Bamukmin yang berani menyenggol Menteri Agama Gus Yakut. Sebelum tanggal 11 April dan sesudahnya, akun Ansor Maja memilih diam karena tidak ingin memperumit masalah negara ini dengan hal remeh-temeh. Tapi, jika si Novel ini sudah memberi pernyataan seperti ini, ya Novel tinggal pilih mau berapa gigi lagi yang rontok, kata mereka lewat akun Twitternya. Katanya sih, Novel Bamukmin jadi gentar dan sedikit panik. Katanya sih, dia menyuruh orang menjaga rumahnya. Kalau benar, Novel ini pengecut serta penakut ya, cuma jago bacot di media dengan narasi jualan agama. Begitu digetak balik, langsung gemetaran berbunyi dan juga bersembunyi di balik orang lain. Tak ada bedanya dengan junjungannya si penakut yang sedang dipenjara itu. Seberani bikin pernyataan tendensius, maka sangat dipersilahkan balas kembali tanggapan dari GP Ansor Maja dong. Silahkan jawab mau berapa gigi yang rontok. Kalau memang gentleman, silahkan jawab dengan suara seperti satria perang. Jangan jadi lembek seperti kerupuk disiram air panas. Kalau tidak berani, maka terbukti adalah Novel adalah pengecut yang sok bernyali dengan membawa narasi agama. Bahkan, banyak netizen yang mendukung agar giginya itu dirontokkan. Bahkan ada netizen yang mengusulkan agar dibuatkan ring oktagon, arena MMA, untuk lawan Novel Bamukmin one on one. Ada juga yang titip giginya 2 ya. Memang selama ini ucapan Novel Bamukmin itu sangat kurang ajar. Mentang-mentang kabarnya pernah kerja di Pizza Hut, sombongnya bukan main. Yang umat Islam bukan cuma Novel Bamukmin dan komplotannya, tapi mereka sok mewakili seluruh umat Islam. Yang menista agama juga lebih banyak dilakukan komplotannya, tapi tak pernah ngaca. Meskipun Novel ini diakhiri hanyalah orang biasa dengan nyali ikan teri, tapi seringkali ucapannya bikin kesal dan juga menjijikkan. Saya sering menunggu siapa yang akan mengkonfrontasi ucapan Novel ini. Ternyata GP Ansor yang habis kesabarannya. Saya dukung sekali GP Ansor memberikan pernyataan pelajaran kepada Novel Bamukmin dan komplotannya. Sesekali mereka ya harus dibuat gentar dan gemetar, peduli amat dengan cacian dan makian mereka karena dibalas balik. Toh, mereka ini tidak punya adab, nafsu bikin onar terlihat jelas dari ucapan mereka. Komplotan ini memang tidak bisa dibina lagi, padahal sudah pernah merasakan dinginnya lantai sel penjara, tapi tak
pernah kapok. Mungkin mereka harus dilawan balik ya, karena kalau lewat mulut sudah tidak mempan. Mari kita tunggu respon dari Novel, meskipun kita sudah tahu orang ini tak berani. Mungkin dia bakal mewek lalu digerutuk oleh banyak orang. Apakah ini sebuah ancaman? Tentu tidak. Lagi pula Novel yang bermain api duluan. Novel Bamukmin berhasil membuat GP Ansor marah. Jadi jangan salahkan siapapun kecuali mulut kurang ajarnya. Biarkan dia alami sendiri rasanya diintimidasi. Kalau dia tidak senang dan mau laporkan, maka ucapannya bisa dilaporkan juga karena itu sudah masuk dalam kategori ancaman halus dan juga terselubung. Gerakan Pemuda GP Ansor Maja memperingatkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. GP Ansor Maja menegaskan tidak akan segan-segan merontokkan gigi Novel Bamukmin yang berani menyenggol Menteri Agama sekaligus Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Quwabas. Seperti diketahui, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menyebut pengeroyokan yang dialami Ade Armando adalah balasan dari orang-orang yang selama ini merasa kebal hukum. Bahkan, Novel memperingatkan pihak-pihak yang kerap mengolok-olok dan menghina Islam agar kasus Ade Armando dijadikan pelajaran. Menurutnya, jika para penista agama Islam itu merasa kebal hukum, dipersilahkan datang kepada masa aksi demo. Novel pun menyinggung orang-orang yang menurutnya kerap menghina Islam, seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakut. Mereka, kata Novel, juga akan menyusul seperti yang dialami oleh Ade Armando. Jujur, ngakak adalah reaksi pertama saya ketika membaca cuitan dari Ansor Maja itu. Meskipun saya sama sekali tidak membenarkan ancaman mereka ya. Betapa tidak. Novel yang memang terkenal dengan giginya yang sudah ompong, entah karena apa, mau dirontokkan lagi sama Ansor? Wah, sudahlah, saya nggak mau bahas gigi ya. Ntar kena body shaming lagi. Saya cuma sedikit menyayangkan ancaman balik yang dilakukan oleh GP Ansor Maja. Kalau ancaman dibalik ancaman, apa bedanya GP Ansor dengan kelompok sebelah? Saya yakin GP Ansor tidak akan serendah itu melakukan hal bodoh seperti yang mereka lakukan kepada Ade Armando. Saya juga yakin Gus Yakut sebagai ketua mereka dan komandan tertinggi Banser tidak akan merestui hal itu. Apalagi beliau adalah seorang menteri agama. Tapi saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan statement itu. Kelompok sebelah memang sudah keterlaluan. Mereka memang tak bisa diajak diskusi atau beradu argumen berdasarkan data dan fakta. Ya, karena memang minim literasi. Otaknya kosong dan lebih suka dengan kekerasan. Terutama si Bang Ganteng Novel Bamukmin ini. Dan jika pembahasan ini banyak frasa Bang Ganteng berarti mengarah ke si Novel ya. Seperti yang sudah saya bahas pada artikel sebelumnya tentang penistaan agama. Siapa penista agama yang sesungguhnya? Seharusnya Bang Ganteng keras ini terhadap kelompok-kelompok itu. Tapi sebaliknya Bang Ganteng kok justru melunak. Seperti contoh ketika kakek Fikri Bareno pamer 2 rukuk dalam 1 rakaat sholat. Jelas-jelas melecehkan sholat dan menistakan agama. Tapi Bang Ganteng memaklumi dan justru bangga karena si kakek telah menyadari kesalahannya. Maklum sih, mereka kan satu frekuensi ya besti. Tapi lihat ketika Ade Armando digebukin, orang yang berseberangan pendapat dengan kelompok mereka dan dijadikan musuh bersama. Dalam tayangan TV One, ketika Bang Ganteng debat dengan Eko Kun tadi, Bang Ganteng justru menyalahkan Ade Armando yang merupakan korban